ada waktu masih nggak banyak sih, tapi saya ada sengaja mau saya sisipkan, ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan PGSD yang dilinearkan ya untuk bidang studi tertentu. Jadi adik-adik semua lulusan PGSD sudah terbit, kami melihat peta kebutuhan guru sekolah dasar ya. Mungkin adik-adik yang melihat di daerahnya itu guru sekolah dasar belum terserap, lulusan PGSD belum terserap, bukan berarti nggak ada kebutuhan. Lalu nomor satu, baik negeri swasta itu guru kelas, guru PJOK, guru BK. Itu adalah 3 besar kebutuhan kekurangan guru di Indonesia. Nah, namun kami terus melakukan mapping ya Mas Dili ya. Betul. Mapping kalau semula yang bisa ikut PPG PGSD ya, bukan PPG PSD itu luas, agak luas beberapa bidang studi yang mata pelajarannya diajarkan di SD. Maka kita sudah mengeluarkan keputusan Dirjen ya Mas Dili ya. Betul Bu Dirjen, sudah ada. Keputusan Dirjen nomor 5261 garing B1 HK 0301 2024 tentang kesesuaian bidang studi pada program studi pendidikan profesi guru dan ijazah strata 1 atau sarjana terapan bagi calon guru dan guru di bawah binaan Kementerian Pendidikan dan Teknologi. Keputusannya sudah keluar pada bulan apa itu Mas Dil ya? Di situ mengatur kesesuaian bidang studi untuk pendidikan profesi guru, dan untuk PGSD sudah disempitkan ya. Disempitkan pada bidang studi yang mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dasar. Di sekolah dasar. Jadi sudah mulai, yang semula banyak nih adik-adik, ini sudah mulai disempitkan, dan kita akan terus melakukan evaluasi berdasarkan keterpenuhan guru tersebut. Misalnya sekarang ini yang untuk guru sekolah dasar itu sudah menjadi hanya beberapa saja ya adik-adik, nanti bisa dicek di Kepmen itu. Misalnya pendidikan PGSD, PGMI, PGSD, agama, ada tadris, tapi itu PGMI. Jadi sebenarnya dari sekian banyaknya adik-adik tinggal 6 bidang studi aja ya Mas Dili ya. Betul sekali Bu Dirjen. Apa saja 6 bidang studi itu? Kalau tidak salah itu lebih matematika, bahasa Indonesia, kemudian PPKN, agama, apa Bu? IPS, ya betul. Itu IPA. Jadi IPA, IPS, bahasa Indonesia, matematika, PPKN. Jadi tinggal 5 loh, 6 adik-adik ya. Jadi kita juga mendengarkan masukan dari lulusan PGSD. Sudah kita sempitkan jadi 6, tapi di dalam Dirjen itu banyak, karena misalnya matematika, IPS tuh IPS, kemudian tadris IPS itu masuk. Betul, sama-sama IPS betulnya. Sama-sama IPS, tadris bahasa Indonesia itu padahal bahasa Indonesia. Ya adik-adik ya. Jadi sudah jadi 6. Itu berdasarkan menyikapi masukan dari adik-adik semuanya. Nah, sekarang sudah sempit. Nanti suatu saat jika rasionya sudah mulai mendekati, kita akan sama kembali ke zaman menyesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, ini nanti untuk PGSD akan kita bahas tersendiri ya, tapi ini saya sisipkan karena di sini ada pertanyaan terkait dengan itu dan saya jawab. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Ibu Elsa Novia. Bu, yang belum punya NUPTK, apakah nanti bisa lolos administrasi PPG? Bisa nggak? Ini Bu, terima kasih Bu Elsa. Jadi NUPTK ini bukan merupakan syarat seleksi administrasi. Jadi untuk Bapak Ibu guru yang belum memiliki NUPTK tidak perlu khawatir. Asalkan Bapak Ibu memenuhi syarat yang ada, dapat mengikuti seleksi administrasi bagi guru tertentu. Jadi tidak lagi Bu menjadi syarat untuk NUPTK-nya. Itu ya Bu ya. Baik. Ya. Ini Bu Dirjen, saya izin bertanya nih Bu ya. Jadi ada Humaira ABD 23. Assalamualaikum, saya Humaira, izin bertanya Bu Dirjen, saya sudah nonaktif Dapodiknya Bu. Apakah bisa daftar PPG prajabatan atau calon guru di tahun 2025 ya Bu? Nah, PPG 2025 ini apa beda Bu dengan PPG Prajab sebelumnya? Iya. Itu Bu. Terima kasih Mbak Umaria, waalaikumsalam. Jadi sesuai dengan aturan tertuang dalam Permendikbudristek nomor 19 tahun 2024, sasaran peserta PPG calon guru atau prajabatan adalah lulusan S1 D4 yang belum atau tidak terdata di Dapodik yang prajabatan ya. Jadi Mbak Humaira berkesempatan untuk mendaftar nanti pada saat pendaftaran dibuka. Kayaknya ada lagi pertanyaan. Iya, betul Bu. Ini Bu Dirjen. Ya, jadi dari Ibu Darin FL, apakah SPTJM lewat Pemda menjamin tidak ada honorer siluman? Dan bagaimana nasib kami para lulusan PPG Prajab yang sudah log mapping? Gimana itu Mas Dil?
Ini sebetulnya yang dapat mendaftar pada seleksi ASN P3K guru tahun 2024 adalah yang terdaftar di Dapodik ya Bu ya. Karena tidak ada peluang untuk yang disebut sebagai honorer apa gitu ya. Itu bisa mendaftar, itu tidak ada peluang. Pasti dia sudah terdaftar di Dapodik. Jika sudah log mapping dan belum resume untuk masuk ke pendaftaran SCASN, maka bisa direset Bu di aplikasi mapping itu. Jika formasi yang ada sudah kosong untuk lulusan PPI Prajab, sehingga anak-anak kita lulusan-lulusan ini bisa mengambil formasi daerah lain. Ya, itu ini pertanyaan jawaban untuk Mbak Darin atau Mas Darin ini ditanyakan oleh banyak orang ya. Semoga jawaban Mas Dir tadi bisa menjawab pertanyaan apakah yang tadi ada honorer siluman dan lain sebagainya itu bisa terjawab. Jadi tadi kan saya minta ya bagi yang belum terjawab bisa dijawab, ini semoga bisa jawab ya Mas ya. Betul Bu Dirjen. Nah ini juga ada pertanyaan dari Afrat Tatania Mirna. Bu, bagaimana terkait dengan afirmasi PPG Prajabatan, apakah benar tidak berlaku tahun ini? Ya gimana nih Mas? Ini kan afirmasi tetap berlaku ya Bu Dirjen ya, untuk kompetensi teknis 100%. Bila linear dengan jabatan yang dilamar dan sesuai dengan ajuan formasinya. Ya, adik-adik, jadi dibaca dong Kepmenpannya, tidak ada perubahan kebijakan. Kalau disebut afirmasinya kompetensi teknis 100%, ya belum ada, masih tetap ada sepanjang kebijakan dari Kementerian PNRB belum dicabut. Ini ada pertanyaan lagi nih, jadi itu ya, jadi yang galau apakah masih ada afirmasi, jawabnya masih ada. Ini ada pertanyaan dari Anang N. Rahman 7. Assalamualaikum Bapak Ibu, apakah dengan keluarnya SE atau petunjuk teknis penjelasan teknis tanggal 14 Desember akan berdampak atau mengubah formasi mappingan PPG Prajab? Gimana Mas Dir? Ya, sebetulnya kan tadi disampaikan Ibu, ini sudah ada tempatnya masing-masing ya Bu ya. Dan jika ada tambahan pendaftar dari non ASN yang memang mereka berhak memang ya berdasarkan di non ASN-nya gitu ya, maka ini sesuai Kemenpan RB tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jika formasinya habis, tentu non ASN ini untuk non ASN maka akan dilakukan riset selama dia belum resume ya Bu ya. Ini sama dengan pertanyaan tadi atau yang sebelumnya, agar peserta bisa atau memilih kembali pada formasi yang lain. Jadi tidak usah khawatir Bu, sebetulnya tempatnya sudah ada masing-masing dan mereka ini memang sudah ada tempat yang disediakan gitu ya, sesuai dengan itu. Dan kami berharap Bu Dirjen, mohon adik-adik sekalian bisa memilih lokasi-lokasi yang masih longgar sekali ataupun stay dengan mapping yang sudah disiapkan. Jika ada daerah-daerah yang sangat membutuhkan, itu kami sarankan sekali untuk mengambil daerah-daerah tersebut yang longgar, yang kemungkinan untuk menjadi diterimanya itu jauh lebih luas. Ya, ada pertanyaan ini ada yang baru masuk nih, saya jawab nih karena banyak sekali pertanyaan dari Sisilia DRS. Assalamualaikum Bu, selamat sore. Izin bertanya, apakah PPG guru tertentu selanjutnya dilaksanakan secara offline? Gimana Mas Dir? Ya, ini kan sebetulnya kita pelaksanaannya sehingga saat ini itu memang masih berdasarkan regulasi yang ada bahwa dilakukan secara mandiri. Belajar mandiri ya adik-adik semuanya, Bapak Ibu semua. Jadi untuk PPG guru tertentu itu kan ada rujukan referensi Permendikbud nomor 19 tahun 2024. Itu ada pengakuan, ada belajar modul, belajar mandiri secara daring. Dan lagi dengan ujian juga secara daring. Betul. Yang offline ada, yang offline itu PPG calon guru. Betul Bu. Itu offline. Yang PPG guru tertentu itu masih sama mekanismenya dengan tahun sebelumnya, namun di dalam modulnya ada tambahan untuk modul pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Itu ya, itu yang berubah adalah modulnya. Betul, ya. Semoga ini yang kita berdua jawab dengan cepat itu bisa menjawab pertanyaan adik-adik lulusan PPG Prajabatan maupun Bapak Ibu guru peserta PPG guru tertentu yang sekarang masih terkendala. Kurang lebih 1 jam sudah ya Mas Dir kita iya Bu Dirjen. Dan terima kasih kepada hampir 8.000 guru yang masih bergabung. Nanti jika ada pertanyaan sampaikan dengan baik-baik ya. Jika yang kita lakukan ngopi live sore hari ini masih belum menjawab pertanyaan adik-adik,
maupun Bapak Ibu guru, kami akan siapkan lagi ngopi lagi ya. Siap, Bu Dirjen. Supaya Bapak adik-adik juga bisa mendapatkan jawaban langsung dari kami berdua di sini ya. Dan sekali lagi Bapak Ibu PPG guru tertentu yang sampai batas waktu 20 Desember Betul. itu belum selesai lahan daftaran, karena data kami ada 460.000 yang sudah masuk, sementara ada 800.000 database kami, berarti masih ada separuh lebih ya. Itu masih akan terus dibuka di tahun depan. Jangan khawatir, lakukan terus proses verbalnya dan administrasinya. Kami akan menunggu Bapak Ibu untuk siap, karena tahun depan itu adalah tahun penuntasan semua PPG guru tertentu. Terima kasih pada ribuan Bapak Ibu guru yang masih setia bergabung bersama saya dan Mas Direktur Ferry untuk live ngopi sore hari ini. Semoga info terkait dengan seleksi administrasi PPG bagi guru tertentu dan visi bagi lulusan PPG bagi calon guru ini bisa memberikan semangat dan secercah harapan bagi Bapak Ibu guru sekalian.